terakhir, individu, teori ekonomi mikro Islam, mata kuliah ekonomi mikro Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar. Pasar adalah suatu tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk bertransaksi barang maupun jasa, atau suatu tempat bertemunya permintaan dan penawaran untuk menentukan suatu harga. Struktur pasar dalam Islam. Struktur pasar Islami adalah pasar yang menciptakan tingkat harga yang adil. Maksudnya adil di sini gimana? Maksudnya adil di sini adalah tidak merugikan konsumen dan tidak merugikan produsen. Struktur pasar sangat penting. Kenapa penting? Karena ini terkait dengan harga yang akan diterima oleh konsumen. Struktur pasar akan mempengaruhi tingkat efisiensi. Jadi semakin tinggi jumlah pelaku dalam pasar, maka tingkat persaingan akan semakin tinggi juga. Dalam struktur pasar ada dua. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna, dan yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang maupun jasa yang tinggi atau optimal efisiensinya. Jadi, pasar persaingan sempurna ini adalah pasar yang dimana si penjual dan si pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, dan harga yang ada di pasar itu merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara permintaan dan penawaran. Akan sebagai pasar persaingan sempurna apabila jumlah penjual produk yang identik banyak, barang yang diperjualbelikan homogen. Seorang penjual secara individual tidak dapat mempengaruhi pasar. Semakin banyak penjual berarti semakin banyak pilihan pembeli. Jadi, apabila penjual mematok harga tinggi melebihi harga pasar, maka pembeli akan memilih ke penjual lain yang lebih murah. Dan apabila penjual mematok harga rendah di bawah harga pasar, maka akan terjadi kerugian. Selanjutnya, ada ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, terdapat banyak penjual yang bertindak sebagai price taker. Yang kedua, perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk menentukan harga. Berarti berapapun barang yang diproduksi dan dijual oleh produsen tidak akan mengubah harga yang ditentukan oleh pasar. Karena harga yang tetap itu ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna ini kebalikan dari pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna berlaku dalam suatu kelompok industri bila mana dalam pasar tersebut sedikit penjual dan mampu mengendalikan harga. Jadi, dalam pasar persaingan tidak sempurna, pembeli hanya menurut saja harga yang ditetapkan produsen, karena produsen mempunyai wewenang untuk mengendalikan harga atau price maker. Selanjutnya, alokasi efisiensi. Alokasi dikatakan efisien apabila barang-barang yang tidak dapat dialokasikan ulang untuk membuat keadaan seseorang lebih baik tanpa membuat keadaan orang lain lebih buruk. Dalam ekonomi konvensional, alokasi barang-barang dikatakan efisien apabila tidak seorang pun dapat meningkatkan utility tanpa mengurangi utility orang lain. Yang terakhir, ada mekanisme pasar. Dalam sistem ekonomi Islam, pada dasarnya yang diutamakan adalah kebebasan. Masyarakat diberikan kebebasan untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Dalam ekonomi Islam, kebebasan itu juga dibatasi oleh aturan-aturan. Aturan-aturan tersebut diantaranya adalah tidak merugikan pihak lain dalam bertransaksi dan mengutamakan kemaslahatan bersama dalam kegiatan ekonomi. Tujuan pembuatan video ini untuk mengenalkan kepada generasi milenial dengan pengetahuan dan wawasan tentang nilai-nilai Islam dan turunannya tentang pasar dan segala sesuatu yang terkait dengan pasar seperti harga, penawaran, permintaan, keuntungan, dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Teori ekonomi mikro Islam. Nggak boleh cepet-cepet ngomongnya. Bukan harga. Yang ketiga. Enggak dong. Berarti